aku sih mungkin orang sampai sekarang juga anggapannya sama janda tuh kayak masih kayak dulu ya. Mhm, Tapi kalau buat aku ini hidup gue gitu loh. mhm. Orang kan yang cuman sekedar ngelihat, yang ngerasain aku gitu, daripada aku kayaknya hidup di dalam satu perkawinan yang buat kita tuh udah nggak bisa Bagai sangkar dipertahankan emas gitu lagi, ya? nggak bisa Betul dipertahankan lagi buat heeh, apa gitu. heeh, Toh akhirnya juga dampaknya ke anak juga gitu, kalau mmm. hubungan itu udah nggak harmonis terus kita berusaha masih pertahankan. Pemirsa, seorang wanita cantik yang sudah bercerai dengan suaminya datang mengeluh kepada temannya. Dia bilang ke temannya, "Aduh, Mas sebel deh. Semenjak saya ketemu suami saya tuh kebayang-bayang terus wajahnya. Jadi wajahnya tuh ada di kepala saya dan saya benar-benar tidak bisa menghapuskan bayangan wajahnya dari kepala saya. Ketika saya makan, ketika saya bekerja, saya tidak bisa konsentrasi, bahkan ketika saya tidur. Mengganggu sekali, saya benar-benar ingin menghapuskan bayang-bayang wajah suami saya dari kepala saya. "Bisa bantu nggak Mas?" Dia tanya ke temannya. Terus temannya mikir, oke saya bantu, tapi kamu harus bantu saya dulu." "Lu gimana sih Mas dimintain tolong kok malah minta tolong balik?" "Enggak, pokoknya tolongin saya." Akhirnya cewek ini mau dong. "Oke, gini caranya. Sekarang sudah ketemu bayangan suami kamu di kepala kamu? Sudah? Kalau sudah, tolong bawa bayangan itu, gambarkan bayangan itu di papan tulis ini, sehingga saya gampang membantu kamu untuk menghapuskannya." Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kembali saya temani Anda, menemani dan menikmati hidupnya, sejuknya, bukan hidupnya, tapi sejuknya angin malam. Kita ikuti. Pemirsa, banyak sekali hambatan menjadi seorang janda. Baik mulai dari kejadian masa lalu yang membuat trauma, suara apa itu? Mulai dari kejadian masa lalu yang membuat kita menjadi trauma, kemudian apakah kalau kita mencari pasangan lagi sesuai dengan anak-anak, bisa cocok sama anak-anak, bagaimana pandangan orang ketika kita akhirnya menjadi seorang janda, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul hanya karena Anda menjadi seorang janda atau seorang wanita menjadi seorang janda. Apapun yang menyebabkan seorang wanita menjadi seorang janda, itu adalah sebuah proses kehidupan dan itu adalah resiko dari sebuah perkawinan yang harus dijalani. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang perempuan menjadi janda, apakah sendiri lagi? Kita akan lihat, saya punya 2 tamu hari ini, Dian HP. Yang katanya kerjanya tiap malam minggu duduk depan TV nonton angin malam. Karena Betul, karena Sendiri. karena sendiri. tapi kan akhirnya tidak sendirian karena ditemenin. Oke, sementara ibu yang satu ini kita beri tepuk tangan, Iis Dahlia. Janda kembang. Wah. Oke, kita mulai ngomongin soal janda, peraturannya adalah tidak boleh jaim. Oh. Oke, kita ngomong apa Sementara sih? gue mau jaim. Gue jambak ya kalau jaim. Oke, mulai kita ngobrolin kalau dulu yang namanya ngedenger kata janda gitu ya. Ih dia kan janda loh. Aduh suami lu jangan deket-deket gitu kan kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya agak-agak mereka nggak sekolot dulu ya kalau ngelihat Udah mulai perempuan janda. ngerti. Apa sih yang kata-kata janda gitu buat oh kita tanya ibu yang ini dulu ya. Buat Dian apa sih? Janda sekarang apa dulu? Kalau sekarang saya pikir karena saya janda menurut saya ya janda itu kan nasib, enggak nasib ya. Resiko ya. Resiko Ah. yang ditanggung dari sebuah perkawinan mungkin yang ya pasti pasti orang nggak mungkin jadi janda lah kalau perkawinannya baik ya gitu. Atau ya pasti ada masalah di situ. Nggak mungkin jadi janda kalau perkawinannya baik, oh bener ya. Iya dong. Either suaminya baik atau Ya pokoknya gitu iya. kan. Terus Oke. itu definisi menjadi janda Janda. gitu ya. Kalau dulu mungkin, waktu masih kecil atau waktu masih belum menikah dulu juga, kalau dengar orang ngomong janda, "Eh dia janda loh, janda gede janda." Mhm, Saya nggak terlalu berpikir, negatif mhm. mengenai hal itu atau barangkali itu tanda-tanda, ke sekarang nggak tahu. Jangan dong, Tapi tapi saya dengar orang bicara selalu agak Mmm. negatif tentang janda lah gitu zaman Padahal dulu. sebenarnya Saya enggak kan? saya Oke, baik-baik saja baik-baik ya. aja. Oke, ibu yang satu ini gimana Bu? Aku pikir nggak beda jauh sama Mbak Dian ya. Mmm, Aku sih mungkin orang sampai sekarang juga anggapannya sama janda tuh kayak masih kayak dulu ya. mhm, Tapi kalau buat aku ini hidup gue gitu loh. mhm, Orang kan yang cuman sekedar ngelihat, yang ngerasain aku gitu, daripada aku
kayaknya hidup di dalam satu perkawinan yang buat kita tuh udah nggak bisa Bagai sangkar dipertahankan emas lagi, gitu ya. nggak bisa dipertahankan lagi buat apa gitu. Heeh. Toh akhirnya juga dampaknya ke anak juga gitu. Kalau hubungan Hmm. itu udah nggak harmonis terus kita berusaha masih pertahankan, Hmm. nggak bagus buat Concernnya ke anak dianya. berarti ya. Pasti ada Oh. makanya kalau buat gue nggak terlalu setuju dengan anggapan orang yang gini, saya berusaha mempertahankan keutuhan keluarga demi anak gitu. Padahal itu kalau di dalam situ udah nggak ada keharmonisan pasti dampaknya ke anak Iya, dong. Anak betul. dengan melihat langsung ketidakharmonisan orang Iya. tuanya gitu. Hmm. Lebih baik kita berpisah, terus suatu saat kita akan kalau anak-anak udah besar kita ngasih penjelasan bahwa kenapa bapak dan ibunya berpisah gitu. Mungkin akan lebih Betul. bisa Iya, dimengerti kelihatannya buat dia. lama-lama jadi temenan ya. Kalau udah lama gimana Mbak? Betul, saya sekarang Udah berapa lama emang? saya Udah berapa setahun lama? nyaris 2 tahun lah gitu 2 tahun kira-kira ya. ya, Lu berapa lebih tahun? sedikit. 2 tahun sebenarnya 2 setahun tahun. lebih Setahun lah. lebih. Oh iya. Tapi Mbak Dian udah bisa jadi temenan ya? Sudah, saya berteman baik sekali karena mungkin pertama saya punya anak 2, terus selalu banyak hal kalau anak-anak mau apa gitu saya rundingin. Saya juga nganterin anak saya ke tempat bapaknya kalau nginep gitu, juga sebaliknya bapaknya nganterin anaknya kalau dibalikin gitu. Masih tetap bicara, Hmm. baik sekali malah. Malah hubungannya jadi lebih baik mana? Sebelum apa sesudah udahan? Iya ya, dipikir-pikir kok baikan setelah. Iya, memang Jujur banget. rumput di halaman tetangga lebih hijau jadinya ya. Iya. Kalau jauh jadi lebih enak Iya, emang karena nggak kumpul tiap hari ya. gampang bicaranya lah gitu. Lebih Oke. enak juga kan buat anak-anak gitu ya. Ya, Kalau mungkin kalau lo anak-anak gimana? Kalau aku sekarang belum, tapi aku berharap mudah-mudahan suatu saat nanti akan seperti Mbak Dian karena ada anak ya. Biar bagaimanapun kan kita harus Udah ada 2 tahun tapi belum baikan ya? Belum bisa kalau deketan? kalau ngomong langsung sih kita oke gitu. Tapi maksudnya nggak tahu karena teman-teman wartawan juga yang ngomporin akhirnya walaupun kalau ketemu ngok gini sih ini apa Oke. namanya Temenan gitu oke ya? gitu ngomongnya ya lu gimana gini-gini. Ah. Tapi kalau di luaran terus tiba-tiba ada statementnya dia yang beganah begini tapi it's okay. Suatu saat aku berharap akan seperti Mbak Dian. Moga-moga ya suatu hari. Karena banyak kejadian memang setelah udahan, udah selesai, malah justru baikan dan jadi temen. Iya. Tapi Ugus pengen dapat masukan nih, hambatan sebenarnya kalau jadi janda gitu ya. Apa sih hambatannya di lingkungan masyarakat ya, yang paling nggak enak gitu? Kalau saya karena saya mungkin pemusik ya, saya kan kadang-kadang pergi pagi, Malam. pulangnya bisa paginya lagi ya. Ini juga gitu kan sama. pasti gitu. Jadi yang sempat terpikir sama saya waktu pertama kali menjadi janda, pertama kali waktu terus jadi janda itu. Baru sekali bukan? Iya Oh, iya. sekali bener. Udah deh sekali aja. Itu aduh gimana ya nih urusan pulang malam gitu, terus urusan mungkin ada yang ngomong-ngomongin gitu, ini anak suka pulang malam. Ternyata di lingkungan sendiri, di tetangga saya belum mendengar atau mungkin mereka bilang tapi nggak mereka ngomong tapi nggak Tapi nggak bilang kedengeran, gitu ya. Saya nggak dengar apa-apa. Yang saya rasakan cuman kekhawatiran dari ibu saya karena saya sudah janda terus pulang malam tuh gimana itu aja gitu. Saya sih nggak dapat hambatan. Udah, itu berarti lingkungan masih baik-baik Lingkungan saja oke. ya. Kalau ibu ini gue nggak tanyain lingkungannya udah ribet soalnya. Tapi gue pengen tahu dong, waktu pertama kali akhirnya memutuskan, udah gue cerai aja gitu. Banyak kasus soalnya kan, perempuan yang dipukulin, perempuan yang diapa-apain sama suaminya, pukullah aku gitu. Nggak apa-apa deh, gue berarti bahwa perempuan baik-baik tidak melawan pada suami gitu ya. Sementara suami kadang-kadang mungkin harus dikasih, jangan pukul gue loh ya, kalau berani pukul gue awas loh ya gitu. Mungkin perempuan harus berani ngomong gitu. Kalau waktu itu kenapa akhirnya udah deh, udahan aja, kekerasan apa yang Karena kalau buat aku mikirnya gini ya, aku berusaha mempertahankan, siapa sih yang mau cerai Iya kan gitu. betul. Jadi sebelum pada tahap ngambil keputusan gue udahan sama lu gitu, pasti kan berpikir. Tapi lama-lama kok ini kayaknya memang harus diudahin gitu loh, diselesain. Karena apa? Buat akunya sendiri nggak enak, buat dia juga nggak enak gitu. Daripada hidup yang apa rasanya cuman karena nggak enak itu. Tapi lo ready gitu kalau nanti gue akan menjadi seorang janda gitu. Awalnya sih yang aduh gue gini, tapi lama-lama ini gue udah nggak mampu lagi menahan beban ini gitu loh. Aku pikir ya udahlah bismillah. Lagunya gitu. ada nggak sih ya? Aku tak mampu menahan beban ini lagi. Ada kuasa.
gitu. Terus akhirnya aku pikir ya udahlah bismillah, dan aku juga banyak bertanya sama teman-teman, terus teman-teman yang lain ngasih masukan, ya kalau memang rasanya lu udah rasa nggak bisa memikul lagi, ya udah letakkan beban itu lu ini. Awal-awalnya sih ya kayak Mbak Dian gitu, tau nggak, jalan tuh perasaan sebetulnya mungkin kalau gue jalan orang biasa ngelihat ya, tapi karena jandanya Agak ini risih sedikit. orang lihat tuh, tau nggak, yang ada di kepala kita tuh gini, ini orang lihat gue kenapa ya ini, gitu. Sampai kayak gitu Ada ya. Itu sampai gini, yang tadinya aku punya teman gitu akrab gitu, keluarga, satu keluarga gitu. Tapi setelah gue widow gitu, gue kayaknya mau yang biasa, gue kan orangnya biasa ya makasih gini, itu tuh bisa enggak loh. Bisa, gue tuh diem kalau ketemu orang. Gue takutnya bininya berprasangka yang enggak gitu. Gue akhirnya diem, tapi lama-lama gue gini, kok kayak bukan diri gue ya gitu loh. Oh, gue Lama-lama tahu banget lu gimana gitu. makanya gue bilang kok kayak bukan gue. Lama-lama ya udahlah, mungkin karena udah kebiasaan dan karena mungkin orang udah terbiasa ngeliat kita begitu, lama-lama juga mungkin nggak berpikir yang macam-macam. Toh kita nggak punya maksud mau godain lakinya Itu gitu kayak kan. masuk lingkungan baru ya rasanya ya. Iya, benar. Kayak anak sekolah gitu baru Bukan masuk lingkungan sekolah baru sih, dunia baru kali ya, sama Dunia lah gitu baru ya. bingung dan Saya dulu masih suka beberapa kali kalau capek gitu ya, habis capek kerja gitu, terus kita mampir deh ke pub dikit, duduk gitu. Sekarang nggak berani. Itu di bagian-bagian itu ada deh sedikit yang, aduh gue kan janda, nanti gimana nih gitu kalau datang ke pub gitu. Makanya kalau misalnya pengen banget, aku ajak sahabat gitu sama pacarnya, ntar sama Tetep. asistenku yang perempuan, jadi seubruk-ubruk gitu. Itu juga jarang banget, setahun ini cuma sekali 2 kali kali. Bagus dong berarti. Tapi kasihan yang buka pub ya. Kalau banyak janda pubnya sepi. Oke. Dan